Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang kedua. Ini adalah video kedua ya, setelah video yang pertama, yaitu kita sedikit berbicara tentang sejarah dari bahasa pemrograman PHP. Nah, sekarang kita masuk ke seri yang kedua videonya, yaitu tentang kita memulai pemrograman web. Nah, tapi sebelum kita memulai pemrograman web, kita kalau berbicara tentang web ya, maka kita pasti akan sedikit atau terarahkan dengan istilah client server. Nah, client server. Jadi sama dengan di dalam pemrograman sebuah website ada istilah client side scripting dan ada server side scripting. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pemrograman web, maka dua hal itu akan selalu mengikuti, yaitu client side scripting dan server side scripting. Apa itu client side scripting dan apa itu server side scripting? Kita tidak terlepas dari dua hal ini, yaitu client dan server. Jadi kalau berbicara pemrograman web, maka dua hal ini pasti akan selalu muncul lah, apa itu server dan apa itu client. Saya nggak akan banyak membahas ke client dan servernya, saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit terkait dengan materi nanti yang akan disampaikan. Jadi kalau dalam dunia komputer, server itu bisa diibaratkan sebagai sebuah software dan atau hardware yang berfungsi untuk memproses segala sesuatu permintaan dan dikembalikan kepada klien. Oleh karena itu terdapat istilah client server. Nah, kemudian saya sering menggunakan analoginya ini, analogi di sebuah restoran gitu ya. Analogi di sebuah restoran, di mana dapur itu bertindak sebagai server dan para pemesan makanan itu bertindak sebagai klien. Nah, gimana klien meminta atau merequest menu atau masakan tertentu, maka masakan itu akan diolah dulu di dapur atau di servernya, dan kemudian hasilnya akan diberikan kembali ke klien. Kira-kira seperti itulah gambaran dari klien dan server. Jadi server yang mengolah berdasarkan permintaan dari si klien, kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke klien yang meminta tersebut. Nah, jadi saya kadang sering menggunakan analogi itu dalam sebuah restoran gitu. Jadi dapurnya itu sebagai sebuah server dan kita sebagai sebuah klien. Nah, ya. Seperti itu. Restoran juga memiliki keterbatasan. Seberapa banyak atau seberapa cepat waktunya. Banyak masakan yang bisa dilayani dalam satu waktu. Kalau banyak yang pesan dalam satu waktu, maka si koki bisa kewalahan. Dan kita si klien pun bisa menunggu lebih lama hingga makanan itu datang. Nah, hal tersebut bisa diatasi dengan menambah jumlah koki, mungkin juga memperluas dapurnya, jadi semakin banyak bisa menampung barang-barang, mungkin peralatan memasak, kompor, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita analogikan di dalam komputer, maka proses itu dinamakan dengan upgrade server. Ya, samalah seperti itu ya. Kira-kira analoginya seperti itulah. Jadi, dapur itu diibaratkan sebagai server, sementara para pengunjung restoran itu diibaratkan sebagai klien. Nah, jadi klien merequest, meminta masakan atau menu, dan nanti akan dilayani oleh si dapur atau server itu tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, client side scripting. Client side scripting itu apa sih? Client side scripting. Nah, client side scripting itu kira-kira gambarannya seperti ini. Client side. Client side berarti scripting atau pemrosesannya berada di sisi klien. Pemrosesannya berada di sisi klien. Jadi ini ada diagramnya nih. Ini udah ada diagramnya.
Ini ada klien web browser. Web browser melakukan request, ya, ini request. Ini request. Kemudian jika tidak ada script, maka hasilnya akan langsung ditampilkan kembali. Atau bisa juga client-side scripting itu tanpa web server ini juga bisa. Client-side scripting itu tanpa hal ini juga bisa. Jadi dia hanya dieksekusi di sisi klien saja. Jadi dia nggak memerlukan web server. Makanya kenapa kalau kalian membuat sebuah halaman website dengan hanya HTML dan CSS, itu kan kita tinggal klik kanan aja, klik kanan open with Firefox atau klik kanan open with Google Chrome. Nah, itu adalah client-side scripting. Jadi tanpa memerlukan web server. Tidak ada script yang dieksekusi di situ. Ya, tidak ada script yang dieksekusi di situ. Jadi pada saat kita merequest www.google.com dikirim ke sini. Nah, nanti akan dicek terdiri dari kode HTML saja, maka akan langsung dikembalikan ke web browser atau ke klien tanpa melakukan sebuah pemrosesan. Oke. Nah, jadi kalau ada script maka akan ada proses yang berbeda. Kalau tidak ada script maka akan langsung dikembalikan. Ada atau tidak ada web server tidak masalah bagi client-side scripting. Ya, ada atau tidak ada web server tidak bermasalah bagi client-side scripting. Nah, dalam diagram ini, file HTML bisa saja terdiri dari CSS, JavaScript yang termasuk dalam bahasa pemrograman client-side sehingga tidak membutuhkan web server untuk melakukan pemrosesan. Nah, hal ini juga yang menjadi alasan kita tidak memerlukan web server atau dapat menjalankan file HTML dan CSS itu secara offline. Ya, nah sekarang kita balik lagi ke restoran tadi. Ya, untuk mempermudah penjelasannya, kita balik lagi ke restoran tadi. Permintaan HTML bisa diibaratkan dengan menyajikan buah-buahan segar. Buah sudah utuh. Jadi koki si servernya tadi hanya tinggal memotong buah tersebut, kemudian langsung disajikan ke klien. Tidak perlu diapa-apain lagi. Pokoknya buahnya hanya seperti itu, tidak perlu di jus, tidak perlu diapain. Langsung saja. Jadi tidak perlu diolah. Nah, itu file HTML. Jadi begitu diminta langsung diberikan. Atau file HTML ini bisa berjalan offline tanpa memerlukan server. Ya artinya kita beli aja buah sendiri, lalu kita potong sendiri di rumah dan kita nikmatin sendiri. Nah, itu offline. Ya, kira-kira analoginya seperti itulah ya. Kira-kira bisa dipahamin. Kira-kira bisa kita terima semua. Jadi, client-side scripting itu bisa dijalankan dengan atau tanpa web server. Kalau menggunakan web server berarti online. Kalau tidak menggunakan web server berarti offline. Udah, gitu aja. Nah, itu client-side scripting. Nah, kita lanjut yang berikutnya yaitu apa yang disebut dengan server-side scripting. Nah, di sini agak berbeda lagi dia diagramnya. Di sini agak berbeda lagi. Ya. Nah, dalam hal ini file yang dijalankan adalah PHP. Dalam hal ini file yang dijalankan adalah PHP, sintaks PHP. Web browser melakukan permintaan kepada web server. Satu. Nah, lanjut. Kemudian web server melihat file apa yang diminta. Karena file yang diminta PHP, kemudian web server akan memanggil modul PHP dan melakukan pemrosesan script yang ada di dalam file PHP tersebut. Ya. Masuk. Ternyata ada script PHP di dalamnya, diproses dulu. Kemudian, jika tidak membutuhkan database,
maka akan langsung dikembalikan ke web server dan dikembalikan ke klien. Tapi jika membutuhkan database, ada data yang diambil, maka akan di-request ke database server dulu untuk mengambil data, kemudian dikembalikan, lalu dikembalikan ke user. Seperti itu gambarannya. Nah, sekarang untuk penjelasannya kita kembali ke restoran tadi. Ya, kita pakai restoran aja biar gampang. Bermudah penjelasannya kan. Nah, sekarang klien meminta nih. Si klien meminta kepada web server. Ternyata dia membutuhkan membutuhkan PHP, jadi harus dijalankan dulu. Nah, dijalankan, kemudian setelah itu diproses oleh si koki tadi, dia memasak dan lain sebagainya. Ternyata si PHP ini juga membutuhkan bumbu masakan yang lain. Maka web server akan mengutus kepada mungkin stafnya untuk pergi ke pasar. Nah, database server ini sebagai pasarnya. Mengambil bahan yang dibutuhkan, kemudian dibawa kembali ke dapur, diolah, lalu dikembalikan ke klien. Nah, kayak gitulah kira-kira gambarannya ya. Jadi, meminta ke server, sama server diolah. Ternyata dia membutuhkan data tambahan. Maka data tambahan itu diambil dari database. Lalu dikembalikan ke server, lalu server kembali ke klien. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ya, tentu mungkin untuk yang baru pertama mungkin sedikit membingungkan, tapi tidak apa-apa. Ya, nanti ini akan berproses karena memang kalau kita sudah berbicara tentang web server, maka sedikit banyak kita juga akan menyentuh database server. Sebuah halaman website, kalau sudah berhubungan dengan dua hal ini, maka bisa dikatakan sebagai dynamic website. Apa itu dynamic website? Sebuah halaman website atau homepage yang terhubung ke database, yang mana data di dalam halaman tersebut dapat berubah sesuai dengan data yang kita minta dari database. Jadi kita tidak merubah struktur HTML, tidak merubah struktur coding HTML-nya, yang diperbaharui hanyalah data-data yang ada pada database. Nah, berbeda dengan static website yang berbasis HTML, kalau kita ingin merubah datanya, maka kita harus merubah file fisiknya. Nah, kalau ini tidak, yang kita mainkan hanya ada di dalam database-nya itu tadi. Ya, nah itu. Ini kira-kira gambarannya dari client side dan server side scripting. Oke. Semoga bisa dipahami ya dua penjelasan itu tadi, client side scripting dan server side scripting. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita mulai masuk ke pemrograman PHP, kita siapkan dulu nih peralatannya. Apa saja yang harus kita siapkan? Nah, ternyata ada tiga hal. Ada web server, ada kode editor, dan ada browser. Kalau browser udah lah ya, kita udah pasti punya lah di semua komputer atau laptop, pasti ada browsernya lah. Firefox atau Google Chrome itu bisa kita pakai. Ya, nah sekarang kita tinggal menyiapkan yang dua ini, web server dan kode editor. Nah, web server apa yang kita gunakan? Nah gini, sebenarnya kalau untuk pilihan web server itu ada banyak ya. Web server itu ada banyak, ada IIS, kemudian ada ini XAMPP, atau ada Nginx, ada Let's HTTPD. Nah, itu ada beberapa web server dan beberapa macam lah. Nah, yang sering digunakan ya ini yang Exam ini. Exam ini juga ada versi lainnya. Misal kalau yang khusus Windows
kita mengenal yang namanya WAMP, WAMPP. Kemudian Linux ada LAMP. Kemudian untuk macOS ada MAMP. Nah, kemudian ada juga XAMPP. XAMPP ini bisa digunakan di mayoritas OS itu tadi. Ya, ini kalian bisa lihat nih. Ini Windows, Linux, macOS. Nah, oke. Perlu kita pahami bersama ya. Perlu kita pahami bersama bahwa web server dan PHP itu adalah dua hal yang terpisah. Ya, perlu kita pahami bersama bahwa web server dan PHP itu adalah dua hal yang terpisah. Memproses PHP atau bahasa script PHP itu adalah salah satu fungsi dari web server. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini XAMPP atau biasa juga ada yang menyebutnya sebagai AMP stack. Ya, kalau sudah AMP, WAMP, MAMP. Nah, AMP itu singkatan. AMP itu singkatan dari Apache, MySQL, PHP. Ini P-nya nambah satu lagi, per. Ya, AMP ini singkatan dari Apache, MySQL, dan PHP. Walaupun kalau kita menginstal XAMPP versi terbaru, kita udah nggak dikasih MySQL, tapi dikasih MariaDB. MySQL dengan MariaDB ini lebih ke arah lisensi. Lebih ke arah lisensi. Jadi MySQL udah dibeli oleh Oracle dan pengembang-pengembang MySQL yang dulu mengembangkan yang varian barunya yaitu MariaDB yang open source. Nah, itu tapi tidak masalah. MySQL dengan MariaDB sintaksnya sama. Sintaksnya sama. Jadi nggak ada masalah lah. Nah, ini AMP jadi singkatan dari Apache, MySQL atau MariaDB di sini dan PHP. Ya, jadi kalau LAMP Linux, kalau WAMP Windows, kalau Mac MAMP. Nah, itu MAMP. M-nya itu Mac, Apache, MySQL, PHP. Begitu seterusnya ya. Jadi biasa juga disebut dengan AMP stack. AMP stack ya. Ya inilah sudah isinya ini. Jadi web server dengan PHP itu berbeda. Kalian bisa menginstal ini masing-masing. Install Apache-nya sendiri, kemudian install MySQL-nya sendiri, kemudian install PHP-nya sendiri. Lalu dikombinasikan, dikonfigurasi supaya ketiga-tiganya ini saling terhubung satu sama lain. Atau kita pakai cara yang mudah. Cara mudah ya apa ya? Dengan menggunakan XAMPP ini. Jadi satu aplikasi dia akan memasang ketiga hal ini tadi. 4. Tambahan per. Dia akan memasang ke 4 hal ini tadi dan kita tinggal menggunakan saja. Ya, nah kamu bisa download di sini. Kamu bisa download di sini, nanti setelah ini ada panduan untuk instalasi, download dan instalasinya. Nah, kemudian ini sudah web server, kemudian lanjut kita butuh yang namanya kode editor. Nah, kode editor di sini saya ada 2 yang sering digunakan. Yang pertama Sublime. Kamu bisa download di sini, atau yang kedua dengan menggunakan VS Code. Ini Visual Studio. Sublime ini berbayar, Visual Studio ini gratis. Sama powerfulnya dan sama-sama enak digunakan ngoding. Oke, itu tadi penjelasannya ya. Jadi yang harus kita siapkan adalah si XAMPP-nya, kemudian kode editornya, silakan download lalu install. Mudah saja kalau menginstal kode editornya, tinggal diikutin saja next dan seterusnya. Silakan pilih Sublime atau Visual Studio. Silakan nanti kalian menentukannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan persiapkan untuk instalasi dari web servernya. Web server dan yang lainnya.
Oke, baik ya, ini examnya sudah kita download. Ini untuk install kita double klik aja. Ini sudah, di next saja. Ini biarin aja lah semua ini ada. Kita next. Ini defaultnya di C, di drive C. Tapi saran saya ini kalian pindahkan, jangan pasang di drive C. Pindahkan ke drive di luar sistem. Ya, misal di D gitu. Ya, berarti kita ganti ke D aja. Setelah itu next. Next. Next lagi. Next. Dan tunggu hingga selesai. Oke, muncul notif di allow aja. Oke, selesai. Klik finish. Close aja. Oke, nanti akan muncul, nah ini control panelnya. Sini sudah ada Apache dan MySQL-nya. Untuk menjalankan web servernya, kita cukup klik start. Ini adalah web servernya. Ini database servernya. Klik start. Allow access. Nah, oke, kalau sudah hijau begini berarti web server sudah siap kita gunakan. Oke, baik ya, itu tadi penjelasan sudah dari awal mengenai client side scripting, server side scripting, kemudian software-software apa saja yang kita butuhkan untuk memulai belajar pemrograman web ini, khususnya tentang pemrograman PHP ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.